Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jangki NIM 1219122. Di sini nanti kelompok kami akan mempraktekkan kasus sengketa tanah yang diselesaikan oleh mediator. Teman-teman bisa simak dan keraskan volumenya karena videonya agak kurang keras, mohon maaf. Silakan ditonton. Selamat siang Bapak dan Ibu yang saya hormati. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Armin Adira Biasa. Saya di sini sebagai mediator yang telah dipilih Bapak dan Ibu. Selanjutnya kepada Bapak dan Ibu saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, saya Nelly Fitriani sebagai pemohon dalam kasus ini. Saya di sini bersama kuasa hukum saya. Perkenalkan, saya Arni Damayanti. Di sini saya sebagai kuasa hukum saudari Nelly Fitriani. Dan perkenalkan, nama saya Ramudul Rasid sebagai debat termohon dalam kasus ini. Saya bersama kuasa hukum saya. Perkenalkan, saya Arina Falosifa. Saya sebagai kuasa hukum dari saudara Ilham. Perkenalkan, nama saya Nur Aini. Saya sebagai ketua RT setempat yang berperan sebagai saksi dari kedua belah pihak. Apakah kuasa hukum siap mendampingi pihak yang berperkara? Siap. Baiklah, dikarenakan para pihak di sini sudah bersedia mengikuti proses mediasi ini, maka mari kita langsung saja. Pertama-tama saya ingin menjelaskan bahwa mediasi yang Bapak atau Ibu tempuh saat ini tidak lain merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Hal ini sesuai dengan yang tersandung pada pasal 1 ayat 7 Perma nomor 1 tahun 2008. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya bacakan tata tertib selama proses mediasi hari ini. Yaitu yang pertama, para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilakan mediator. Yang kedua, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Yang ketiga, para pihak tidak boleh saling menyerang baik secara kata-kata atau fisik. Yang keempat, tidak merokok. Yang kelima, tidak menggunakan handphone. Dan yang keenam, tidak merekam isi pembicaraan. Apakah para pihak di sini setuju terhadap tata tertib tersebut? Setuju. Langsung saja, mari kita duduk dan bicarakan masalah ini dengan bijak. Kepada pihak penggugat, mungkin bisa memulai dengan menjelaskan sengketa ini. Baiklah, jadi saya memiliki klaim sebidang atas tanah ini. Saya memiliki dokumen-dokumen yang menunjukkan bahwa tanah ini adalah milik saya sejak lama, Pak. Tapi itu tidak benar. Tanah ini sebenarnya milik keluarga saya. Kami telah menggunakan selama beberapa generasi dan kami memiliki bukti-bukti yang menunjukkan pemilikan kami. Baiklah, saya mengerti bahwa kalian berdua memiliki klaim yang kuat atas tanah ini. Apakah ada bukti dokumenter atau saksi yang bisa meneguhkan klaim kalian? Saya memiliki sertifikat kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh otoritas setempat. Saya juga bisa membawa beberapa saksi yang bisa mengkonfirmasi bahwa tanah ini adalah milik saya. Kami memiliki sejarah pembayaran pajak tanah yang menunjukkan bahwa keluarga kami telah mengelola tanah ini selama bertahun-tahun. Selain itu, kami juga memiliki beberapa saksi yang bisa memberikan saksian tentang kepemilikan tanah ini. Bagaimana tanggapan Ibu Aini sebagai saksi? Saya bersaksi bahwa tanah ini masih bersengketa. Belum jelas siapa pemiliknya. Terima kasih atas informasinya. Sekarang, apakah kalian berdua sudah mencoba untuk mencari solusi penyelesaian yang saling menguntungkan? Kami sebenarnya belum mencoba. Saya ingin tanah ini tetap menjadi milik saya, sementara pihak tergugat ingin mengklaim mereka diakui. Ya, itu benar. Tetapi, jika ada cara untuk
kami berbagi tanah ini dengan adil, kami juga terbuka untuk diskusi. Saya menghargai keterbukaan kalian. Bagaimana jika kita mencari solusi kompromi? Misalnya, apakah ada bagian dari tanah ini yang bisa dibagi secara proporsional antara kalian berdua? Saya pikir itu bisa menjadi opsi yang baik. Jika kita dapat menentukan batas-batas yang jelas, mungkin kita bisa membagi tanah ini menjadi 2 bagian yang sebanding. Saya setuju dengan usulan tersebut. Selama kami bisa memiliki tanah ini, sebagian dari tanah ini, itu akan menjadi solusi yang adil bagi kami. Baiklah, mari kita lakukan itu. Saya akan membantu untuk memastikan bahwa pembagian tersebut dilakukan secara objektif dan sesuai dengan batas yang disepakati. Kita juga perlu melibatkan ahli survei tanah untuk memastikan ketepatan pembagian. Setelah melibatkan ahli survei tanah, kami telah menentukan batas-batas yang adil untuk membagi tanah ini menjadi 2. Bagaimana perasaan kalian tentang solusi ini? Saya merasa puas dengan pembagian ini. Meskipun saya tidak bisa mempertahankan seluruh tanah, setidaknya saya masih memiliki sebagian yang cukup besar. Saya juga merasa solusi ini adil. Kami masih bisa mempertahankan hubungan dengan tetangga dan mendapatkan tanah yang bisa kami terima. Saya senang mendengarnya. Saya akan membuat perjanjian pembagian tanah ini yang akan ditandatangani oleh kalian berdua. Ini akan menjadi langkah terakhir untuk menyelesaikan persengketaan ini secara resmi. Selamat menggugat dan tergugat, persengketaan tanah kalian telah selesai dengan cara yang adil dan damai. Semoga kalian dapat hidup berdampingan dengan saling menghormati hak masing-masing atas tanah ini. Pak Sarawak. Tadi video praktek tentang penyelesaian kasus sengketa tanah yang diselesaikan oleh mediator. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulannya. Kesimpulannya melalui mediasi tadi yang dipandu oleh mediator, para pihak berhasil mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa dengan saling menguntungkan. Dengan adanya diskusi, penelitian, dan adanya bukti-bukti, mediator menyarankan solusi kompromi, yaitu pembagian tanah secara proporsional dan batas-batas yang adil. Setelah kedua belah pihak sepakat, mediator membuat perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dengan tanda tangan tersebut, kasus ini selesai dan berakhir dengan damai, dengan harapan kedua belah pihak bisa hidup berdamai dan saling gotong royong, tidak ada konflik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.